Wanita ini menangis setelah mendapat tamparan dari suami yang temperamental dan patriarki. Ia menikah dengan Raffi, seorang inspektur polisi berprestasi yang dikenal tegas dan keras. Meski sifat Raffi yang cukup galak, Amu tetap jatuh cinta pada pria itu. Pernikahan pun berlangsung dan Amu kemudian diboyong menuju ke tempat tugas suaminya, tinggal berdua di rumah sederhana namun penuh harapan kebahagiaan bagi Amu. Amu benar-benar berbahagia di masa awal pernikahannya. Raffi, sang suami, selalu memanjakan dirinya, membahagiakannya setiap hari, membuat banyak orang terutama para tetangga merasa iri melihat hubungan mereka. Mereka bilang kalau Amu beruntung mempunyai suami seperti Raffi, apalagi karir Raffi yang kini makin menanjak. Raffi dikenal di kantornya sangat menghargai wanita. Ia menegur bawahannya yang menyalahkan orang tua seorang gadis yang mengalami pelecehan, sehingga tampaklah Raffi yang begitu meninggikan harkat dan derajat wanita. Amu, istrinya, bahkan tidak diizinkan untuk bekerja meskipun itu di rumah. Raffi berkata masalah uang adalah tugasnya. Benar-benar Amu merasa sangat beruntung hingga untuk mengungkapkan rasa sayangnya pada suaminya, Amu pun membawakan bekal makan siang ke kantor suaminya. Semua orang lalu memuji Raffi karena istrinya yang sangat perhatian pada suaminya. Karena itu suaminya pun langsung menghadiahkan Amu mesin jahit, sebuah hadiah yang selama ini Amu idam-idamkan. Namun siapa yang menyangka mesin jahit itu adalah awal mula terungkapnya sosok asli Raffi yang citranya sangat bagus di tengah masyarakat. Amu begitu bahagia menggunakan mesin jahit barunya hingga ia terlalu fokus menjahit dan lupa mengantarkan makan siang untuk Raffi. Sebenarnya Amu merasa itu bukanlah kewajiban karena sebelumnya ia hanya ingin memberikan kejutan dan Raffi pun tidak pernah memintanya mengadakan itu setiap hari. Namun hal itu justru membuat Raffi marah untuk pertama kalinya. Di telepon suaminya memarahinya dengan kata-kata kasar. Panik, Amu langsung memasak dan diantarkan ke kantor suaminya. Sayangnya Amu yang berkata bahwa sebenarnya ia tak wajib mengantarkan setiap hari makan siang untuk Raffi membuat suaminya naik pitam hingga langsung menyuruh istrinya pulang dan membawa makanannya yang sudah susah-susah dimasak oleh Amu. Sang suami pun berkata bahwa jangan lagi mengurus dirinya karena dia bisa mengurus dirinya sendiri. Di saat malam, Raffi pun pulang kerja karena masih marah pria itu menolak makanan yang disajikan oleh sang istri. Mulai dari sini sifat buruk suaminya makin terungkap. Raffi lalu berkumpul dengan teman-teman kantornya untuk mengapresiasi keberhasilan kerjanya. Di tengah pesta kecil itu ia justru mengeluhkan tentang istrinya, menceritakan Amu yang tidak membawakan bekal makan siang karena sibuk dengan mesin jahit barunya. Amu yang mendengar itu merasa sangat terluka, seolah ia dipermalukan di depan banyak orang dan menganggap dirinya sebagai istri yang tak baik. Saat pulang ia pun protes, ia tak suka apa yang Raffi lakukan. Tapi ternyata Raffi malah makin marah dan meninggalkannya sendirian di jalan saat malam, hingga Amu pun harus pulang dengan naik bajai. Sementara Raffi sudah makan malam dengan santai. Mendengar itu, Raffi pun emosi dan langsung melempar piring yang nyaris mengenai wajah Amu. Sedetik kemudian pria itu pun langsung meminta maaf kepada Amu yang syok karena diperlakukan sangat kasar. Sejak saat itu rumah tangga mereka pun berubah. Amu tak bahagia. Raffi pun makin menunjukkan sifat aslinya. Bahkan sang suami sampai menampar wajah istrinya ini. Amu kesakitan tapi hatinya lebih sakit. Lantas akankah Amu bertahan hidup dengan suami yang kasar dan temperamental seperti Raffi? Di depan semua orang, suaminya terlihat seperti pria yang sempurna. Tapi tak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah mereka. Amu harus menahan rasa sakit saat pria yang ia cintai berubah menjadi sosok kejam yang memukulinya hingga wajahnya babak belur. Hari demi hari, sifat Raffi pada Amu semakin kasar. Suatu hari saat Raffi sedang membersihkan ikan dan ada orang tua Amu di sana, ia mendengar Amu menangis curhat kepada ibunya. Ia mendengar Amu berkata ia ingin pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tak sanggup lagi hidup dengan suami yang membuatnya menderita. Mendengar itu, Raffi pun langsung naik pitam. Ember pun dibanting keras hingga Amu dan ibunya terdiam. Tatapannya penuh amarah. Raffi pun hendak pergi dari rumah, namun Amu mencoba untuk menahannya karena orang tuanya masih berada di sana. Amu akhirnya mengambil kunci motor Raffi agar suaminya tak bisa pergi. Namun Raffi pun langsung menampar wajah Amu dengan kasar. Amu hanya bisa terdiam pergi menyembunyikan air matanya. Setelah menampar Amu, seperti biasa ia kembali meminta maaf. Ia berkata semua itu ia lakukan tak sengaja, hanya karena emosi. Tapi kejadian seperti ini terus saja berulang dan Amu selalu luluh dan memaafkannya. Amu menyeka air mata dan mengobati wajah memarnya. Amu pun mengadu pada ibunya, namun bukan membelas,
tapi ibunya malah menyalahkan Amu yang mungkin saja berbuat salah sehingga Raffi marah. Kata-kata itu tertanam dalam hati Amu. Ia pun mulai berharap segera memiliki anak agar Raffi berhenti bersikap kasar. Namun harapan itu hancur. Di suatu pagi saat Amu sedang menjahit kancing baju Raffi yang lepas sebelum suaminya berangkat kerja, jarum itu tak sengaja menusuk tubuh Raffi. Hal kecil itu langsung membuat Raffi marah besar dan menyakiti Amu lagi. Belum selesai sampai di situ, tak lama kemudian berkas kerja Raffi tiba-tiba terbakar di dekat kompor. Padahal Raffi sendiri yang menaruhnya di sana. Tapi lagi-lagi Amu yang disalahkan. Raffi kembali mengamuk tanpa kendali dan Amu pun hanya bisa menjerit kesakitan. Dengan wajah babak belur dan hati yang hancur, Amu akhirnya nekat ingin pergi dari rumah. Ia sudah di terminal, lalu ia bertemu dengan seorang pria tunawisma yang heran melihat wajahnya yang penuh luka. Amu lalu membelikan pria itu makanan, lalu tanpa sadar ia menumpahkan semua perasaannya menjadi korban KDRT. Namun kembali ia mengingat kata-kata ibunya bahwa seorang istri harus melayani suami seperti raja. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Pria tua itu hanya diam mendengarkan tanpa memberi komentar apapun. Ia kemudian pergi meninggalkan Amu yang masih kebingungan dengan nasibnya sendiri. Akhirnya Amu memutuskan untuk kembali ke rumah. Ia mencoba berdamai dengan Raffi, namun tabiat suaminya justru semakin menjadi-jadi. Bukan hanya pukulan, Raffi juga menghancurkan mental Amu dengan kata-kata yang sangat kasar, hinaan yang merendahkannya di setiap hari. Luka Amu kini bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di hatinya. Trauma itu semakin menumpuk hingga suatu hari saat mengerjakan pekerjaan rumah, Amu tak sanggup lagi untuk menahan semua beban ini. Ia pun berteriak penuh emosi dan amarah. Ia sangat sedih. Namun apa daya, semua rasa sakit itu harus ia pendam sendirian. Pilunya melihat seorang istri yang menangis terseduh-seduh menyesali keputusan terbesar dalam hidupnya menikah dengan orang yang sangat kasar dan menyakitinya. Ia pun ingin berpisah, namun di negaranya perceraian bukanlah perkara mudah. Amu pun merasa serba salah dan menceritakan semua penderitaannya kepada tetangga dan juga bawahan suaminya. Mendengar itu mereka menyarankan Amu untuk melaporkan Raffi ke Dewan Kedisiplinan Polisi. Di sana Amu dipertemukan langsung dengan Raffi suaminya. Seorang polisi wanita kemudian bertanya kepada Raffi apakah benar ia telah memukul sang istri, tapi Raffi tentu saja membantah hal itu. Saat itu Raffi langsung menatap Amu dengan tatapan tajam dan penuh intimidasi. Tatapan itu sengaja membuat nyali Amu menjadi ciut. Wanita itu hanya diam dan tak berani lagi berkata apa-apa. Amu gagal mengungkapkan perbuatan suaminya, tapi ada duri di hatinya yang sampai kini belum bisa ia keluarkan. Bukan hanya tubuh, mental Amu pun perlahan mulai dipenuhi trauma. Suatu hari seperti biasa Amu datang membawakan makan siang untuk suaminya. Ia mencoba bersikap seolah semua baik-baik saja. Namun ketika Raffi tiba-tiba mengangkat tangannya sedikit saja, tubuh Amu langsung refleks menghindar dan melindungi wajahnya. Suaminya sudah membuat Amu ketakutan setiap harinya. Kemudian itu pun disadari oleh seorang tahanan yang bebas bersyarat dan menyadari kenyataannya. Lalu di keesokan harinya, Prabu yang tadinya dibebaskan bersyarat kembali membuat ulah hingga harus dibawa kembali ke kantor polisi. Di depan Amu yang juga ada di sana, Raffi tanpa ragu menghajar Prabu. Prabu menatap Amu lalu ia berkata bahwa ia sempat mengira Raffi adalah seorang pria bijaksana, tapi ternyata Raffi hanya cerdas berani melawan orang yang lemah. Ucapan itu sontak membuat Raffi murka. Tak lama kemudian, kantor ini didatangi oleh sang atasan yang melakukan sidak. Semua orang langsung panik merapikan keadaan. Sementara Raffi buru-buru menyembunyikan Amu dan Prabu di kamar mandi yang sama. Di sanalah mereka berbincang. Amu diam, kemudian menawarkan bantuan Prabu agar bisa kabur sekaligus mulai merencanakan pembalasan untuk menghancurkan satu-satunya yang paling berharga bagi Raffi, yaitu karir polisinya. Singkat cerita, Prabu berhasil melarikan diri membuat aparat kepolisian kelabakan memburu buronan itu kemana-mana, namun tak juga ditemukan. Tanpa mereka sadari ternyata Amu justru memberi Prabu tempat persembunyian paling aman di rumahnya sendiri. Karena tak mungkin ada yang menyangka seorang buronan bersembunyi di rumah seorang inspektur polisi. Amu ingin Raffi merasakan akibat dari kekerasannya selama ini. Namun di sisi lain ia pun diliputi kesedihan, terlebih karena kini ia sedang hamil membuatnya semakin bimbang. Beberapa hari kemudian kantor polisi didemo keluarga dan kerabat Prabu yang menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan yang dialaminya serta menanyakan di manakah keberadaan Prabu saat ini. Pimpinan kantor ini pun naik pitam dan memerintahkan anak buahnya untuk menghajar para demonstran hingga terjadilah baku hantam. Dan massa langsung merangsek masuk merusak barang-barang yang ada di kantor polisi itu. Melihat kerusuhan itu, Raffi semakin kesal. Apalagi kini ia mendapatkan informasi bahwa Amu ternyata membantu persembunyian buronan itu.
Raffi pun langsung pulang dan mendapati Amu sedang memasak. Tiba-tiba ia langsung marah dan menuduh Amu menyembunyikan sesuatu. Dengan emosinya, Raffi bahkan mengancam menggunakan besi panas hingga Amu ketakutan. Dalam keadaan terdesak, Amu mencoba mengalihkan keadaan. Ia mengatakan satu-satunya yang ia sembunyikan adalah tentang kehamilannya. Raffi tentu saja tak mudah percaya, namun Amu terus meyakinkannya hingga pria itu perlahan bisa menahan emosinya. Namun di keesokan paginya, Raffi dikejutkan dengan video Prabu yang diunggah di media sosial yang mengaku pernah bersembunyi di rumah seorang inspektur polisi dan menyaksikan kekerasan Raffi terhadap istrinya. Hal itu membuat Raffi marah sekaligus takut karirnya yang diambang kehancuran. Amu lalu mengajak berbicara dan memancing Raffi hingga ia mengancam akan menghabisi nyawa sang istri. Amu hanya ingin meminta cerai dan pengakuan atas kekerasan yang selama ini sudah dilakukan Raffi terhadap dirinya. Tanpa Raffi sadari, Amu merekam semua percakapan itu sebagai bukti yang kuat. Amu akhirnya berani mengungkapkan semua kekerasan yang ia alami selama ini. Raffi pun langsung memohon kepada Amu meminta maaf, namun semua sudah terlambat. Bukankah dulu Amu juga pernah meminta ampun agar Raffi berhenti memukulnya? Tapi Raffi tak pernah peduli dan kini kebenaran sudah terungkap. Raffi pun akhirnya dijebloskan ke penjara karena terbukti telah melakukan kekerasan dan mengancam akan menghabisi istrinya. Kini setelah Amu berani berbicara, akhirnya dia bisa tersenyum lega, bebas dari teror suaminya yang selama ini menghancurkan kehidupannya. Dan Amu pun mulai kembali kehidupannya dengan tenang. Dan film pun berakhir. Jangan lupa follow Rara, kasih like dan tulis pendapat kamu tentang film ini di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.